Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal S. Saya berasal dari kelas 2029B Manajemen Keuangan Syariah. Adapun NIM saya yaitu 2020203861211060. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan umum pemikiran Islam dan Barat pada distribusi. Materi ini berasal dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jadi di sini saya akan membahas dua materi, di mana pemikiran Islam terkait distribusi dan pemikiran Barat terkait distribusi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pemikiran Islam terkait distribusi. Nah, distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara satu golongan tertentu saja. Selain itu, Islam juga menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian ialah segala apa yang ada di langit ataupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya kembali pada cara manusia mengelola sumber daya tersebut. Jadi itu menurut pandangan Islam. Selanjutnya kita masuk ke pandangan Barat, di mana pada pandangan Barat terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ekonomi konvensional, kemudian ekonomi kapitalis, dan yang ketiga yaitu ekonomi sosialis. Nah, pada materi tersebut saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Langsung saja kita beralih ke ekonomi konvensional. Nah, pemikiran Barat terkait distribusi. Di dalam ekonomi konvensional yang berasal dari Barat, distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, dalam artian distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang-barang hasil dari produksi kepada konsumennya. Menurut Kotler dan Armstrong yang mengatakan bahwa distribusi merupakan suatu saluran atau sistem yang menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi kapitalis menurut Adam Smith, pada teori distribusi hasil dari setiap golongan masyarakat inilah yang membuat teori ongkos produksi lebih relevan dari teori ongkos tenaga kerja. Dengan demikian, laba merupakan bagian dari nilai barang yang dihasilkan merupakan milik kapitalis. Dalam sistem kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan suatu barang untuk suatu proyek. Pandangan mereka terfokus pada uang dan juga harga. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ekonomi sosialis. Nah, ekonomi sosialis, menurut paham ekonomi sosialis, produksi tunduk pada aturan pusat. Seluruh sumber produksi adalah milik negara. Dasar distribusi ditetapkan sesuai keputusan sidang negara sosialis. Negara lain yang juga mengatur garis-garis besar distribusi, mulai dari upah, gaji, bunga, laba, dan para manajer diatur oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.